Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3 tokoh dan penemuannya, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, mari kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amatilah gambar kamar Edo berikut ini. Anak-anak, coba amati gambar kamar Edo berikut ini. Anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan kamar Edo. Sekarang, coba cari tahu benda-benda apa saja yang menggunakan listrik. Di antaranya ada kipas angin, radio, lampu ruangan, dan lampu belajar. Selanjutnya, apa manfaat listrik untuk Edo? Kira-kira apa anak-anak ya? Manfaat listrik untuk Edo tadi? Yaitu listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Selanjutnya, amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Ini di sini Bapak akan berikan beberapa contoh tentang manfaat listrik di sekitar kita. Yang pertama, mendapatkan hiburan dan informasi melalui televisi. Listrik bisa untuk menyalakan televisi. Yang kedua, untuk menyalakan lampu sebagai penerangan. Yang ketiga, menyalakan kipas angin elektrik untuk menyejukkan badan. Terus selanjutnya yang keempat, mengawetkan makanan atau minuman di dalam kulkas. Dan yang kelima, kemudahan mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Kalau dulu menggunakan timba, kalau sekarang bisa menggunakan pompa air elektrik. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Pasti yang kalian rasakan sedih ya anak-anak ya, karena kalian tidak dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan kipas angin elektrik atau AC, menggunakan handphone karena baterainya habis, dan lain sebagainya. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Hak adalah sesuatu yang harus diberikan dan didapatkan oleh seseorang sejak dia lahir ataupun sebelum lahir di dunia. Setiap manusia memiliki hak harus didapatkannya. Alangkah baiknya jika seseorang memperoleh atau meminta haknya setelah menjalankan sebuah kewajiban atas dirinya. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut.
Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Ya, perhatikan anak-anak ya. Ini adalah gambar yang pertama. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Kira-kira bagaimana anak-anak ya? Iya. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan haknya, yaitu memperoleh pendidikan, yaitu gambarnya adalah sedang melaksanakan pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Menurut anak-anak bagaimana ini ya? Pada gambar tersebut sudah apa belum ya? Iya, sudah anak-anak. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan haknya, yaitu dengan menyampaikan pendapatnya, orang tuanya sudah memperhatikannya. Nah, lihat tuh, kedua orang tuanya menghadap pada anaknya, seolah-olah berkomunikasi. Selanjutnya, gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Bagaimana anak-anak pada gambar tersebut? Menurut anak-anak bagaimana itu? Iya, belum. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa anak itu sedang diejek, sedang dibully, kalau sekarang ya namanya dibully ya. Itu sehingga anak yang satu itu terlihat sedih, berarti dia belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman. Selanjutnya gambar yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Bagaimana anak-anak? Sudah apa belum? Iya, belum. Karena apa? Karena anak tersebut dibiarkan sendiri. Bapak ibunya sedang sibuk nonton televisi dan bermain handphone. Jadi anaknya tidak diperhatikan. Anak-anak jelas ya untuk mengenai hak pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Carilah contoh-contoh hak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di tengah masyarakat. Kali ini Bapak akan memberikan beberapa contoh hak baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, hak di rumah. Contohnya yaitu memperoleh makanan yang sehat dari orang tua. Selanjutnya yaitu memperoleh kasih sayang, yaitu memperoleh kasih sayang dari orang tua, saudara, seperti itu. Selanjutnya contoh hak di rumah yaitu memperoleh rasa nyaman saat belajar di rumah. Anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh rasa nyaman saat belajar di rumah, tidak mendapatkan gangguan, tidak diganggu oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya, hak untuk bermain. Anak-anak juga berhak untuk bermain di rumah. Selanjutnya, anak-anak juga mempunyai hak untuk istirahat dengan nyaman, tidak terganggu, seperti itu. Sekarang kita bahas lagi contoh hak di sekolah. Di antaranya yaitu memperoleh pengajaran dari guru. Anak-anak, kalian itu berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan dari guru. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya yang kedua, bermain saat jam istirahat. Anak-anak, ketika jam istirahat telah tiba, kalian juga berhak untuk melaksanakan jam istirahat tersebut. Makan, minum, istirahat boleh ketika jam istirahat telah tiba. Selanjutnya, belajar dengan nyaman di sekolah. Anak-anak juga mempunyai hak belajar dengan nyaman di sekolah, tidak diganggu oleh temannya, seperti itu ya. Selanjutnya, anak-anak juga mempunyai hak untuk membaca buku di perpustakaan sekolah. Selanjutnya, anak-anak juga mempunyai hak untuk berteman dengan teman-teman yang lainnya. Sekarang kita akan
membahas contoh hak di tengah masyarakat. Yang pertama yaitu bermain di lingkungan masyarakat yang bersih. Yang kedua, menggunakan jalan umum. Yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Yang keempat, hak untuk mengeluarkan pendapat atau berpendapat. Dan yang terakhir yaitu berhubungan sosial. Anak-anak bisa berkomunikasi, berhubungan sosial, berinteraksi sosial dengan orang lain, seperti itu. Selanjutnya, apa saja yang memengaruhi hak kita? Kira-kira apa saja ya anak-anak ya yang memengaruhi hak kita itu? Nah, mari kita bahas bersama. Di sini Bapak akan memberikan beberapa contoh hal-hal yang memengaruhi hak kita, baik ketika di rumah, di sekolah, dan ketika di tengah masyarakat. Kali ini yang pertama yaitu ketika di rumah. Yang pertama yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua, yaitu ketika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, maka anak-anak kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan haknya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajibannya. Yang keempat, adanya konflik rumah tangga. Sedangkan hal-hal yang mengaruhi hak ketika di sekolah, yaitu yang pertama, kurangnya dana keuangan sekolah. Yang kedua, kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya. Yang ketiga, kurangnya perhatian dari pemerintah. Dan yang keempat, waktu belajar. Selanjutnya, contoh hal-hal yang mempengaruhi hak kita ketika di tengah masyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah adanya konflik masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya. Yang ketiga, adanya status sosial. Yang keempat, adanya kondisi fisik. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Siap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Pencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru. Nada dalam seni musik dapat ditulis dalam not angka atau notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka 1 dibaca Do, angka 2 dibaca Re, angka 3 dibaca Mi, angka 4 dibaca Fa, angka 5 dibaca Sol, angka 6 dibaca La, angka 7 dibaca Si, dan angka 1 yang ada titiknya di atas dibaca Do ya anak-anak. Nah, bedanya Do yang pertama dan Do yang kedua adalah kalau Do yang pertama dibaca rendah, sedangkan Do yang kedua yang ada angka 1 titiknya di atas dibaca tinggi ya anak-anak. Berikut cara menyanyikan not angka atau notasi angka. Perhatikan ya anak-anak. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Tadi adalah cara menyanyikan notasi angka dari Do rendah ke Do tinggi dan dari Do tinggi ke Do rendah. Anak-anak, jarak antar nada adalah sebagai berikut. Mi ke Fa itu setengah, Si ke Do itu setengah, sedangkan yang lainnya jaraknya 1. Jadi, 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nada-nada yang berjarak satu nada diantaranya yaitu Do ke Re ke Mi, Fa ke Sol ke La. Sedangkan nada-nada yang berjarak setengah nada
Di antaranya yaitu mi ke fa, si ke la. Nada-nada yang berjarak 2 nada di antaranya yaitu do ke mi, fa ke la. Dan nada-nada yang berjarak 1,5 nada di antaranya yaitu re ke fa, mi ke sol, dan la ke do. Anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Pesan Bapak, anak-anak harus rajin belajar, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.